Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa billahi wa bi Muhammadin nabiyyah wa rasulah. Jamaah salat duhur yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini sama-sama baru saja kita melaksanakan salat duhur secara berjamaah. Insyaallah amal ibadahnya dilipat gandakan. Pada kesempatan kultum kali ini saya akan membawakan tema dengan judul Al-Quran sebagai penyembuh dan petunjuk buat umat manusia. Al-Quran sebagai as-sifa wa al-huda. Dalam beberapa ayat dalam Al-Quran itu menyebutkan mengenai hal tersebut, bahwa Al-Quran sebagai penyembuh dan petunjuk. Seperti halnya dalam surah Al-Isra ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil alamin. Yang artinya bahwa kami turunkan Al-Quran, kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar atau penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi menurut ayat tersebut jelas menyebutkan bahwa Al-Quran itu menjadi penyembuh bagi umat manusia, ya, bisa menyembuhkan suatu penyakit. Dan hal ini juga dipertegas dalam surah lainnya, yaitu surah Yunus, ya. Surah Yunus ayat 57, di mana dalam surat tersebut bahwa wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran atau Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi menurut surat tersebut, ayat tersebut lebih tegas menyebutkan bahwa Al-Quran bisa menyembuhkan penyakit yang ada dalam dada. Di mana penyakit-penyakit yang dimaksud penyakit dalam dada itu termasuk penyakit-penyakit hati, ya, penyakit rohani, penyakit-penyakit psikis, ya, penyakit iri, dengki, ya, munafik. Bisa juga penyakit psikis, yaitu penyakit gangguan jiwa, ya, kecemasan yang tinggi, stres. Insya Allah dengan membaca ayat suci Al-Quran itu bisa menyembuhkan penyakit-penyakit tersebut, ya. Bisa membuat rohani kita menjadi sehat. Jadi dengan membaca ayat suci Al-Quran, insya Allah bisa membuat hati kita menjadi tenang, jiwa kita menjadi tentram, pikiran kita menjadi jernih, sehingga menyebabkan rohani kita sehat. Dan jika rohani kita sehat, insya Allah bisa menyebabkan jasmani kita juga menjadi sehat. Jadi saya kira itu untuk Al-Quran sebagai penyembuh, dan selanjutnya Al-Quran sebagai petunjuk, Al-Huda, ya. Jadi dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa Al-Quran sebagai petunjuk buat umat manusia, di mana salah satu petunjuk yang dimaksud itu insya Allah petunjuk yang berhubungan dengan penyembuh, ya. Di mana dalam Al-Quran juga insya Allah ada disebutkan bahwa Al-Quran menjelaskan yang berhubungan dengan bagaimana kita mendapatkan sumber-sumber pengobatan yang bisa menyembuhkan dari suatu penyakit. Jadi misalnya dalam surah Asy-Syu'ara ayat 7,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau ilal ardi kam ambatna fiha min kulli zaujin karim. Yang artinya bahwa dan apakah mereka telah memperhatikan bumi, betapa banyak kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Jadi menurut ayat tersebut bahwa alhamdulillah di muka bumi ini telah ditumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Yang baik artinya bahwa bermanfaat dan berguna buat umat manusia. Bisa untuk sebagai sumber makanan, bisa juga untuk meningkatkan kesehatan. Jadi dengan meningkatkan kesehatan artinya bisa menjadi sumber pengobatan untuk menyembuhkan suatu penyakit. Dan juga dijelaskan dalam ayat tersebut bahwa ditumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Itu artinya telah ditumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang berbeda-beda. Di mana berbeda-beda itu maksudnya bukan hanya sekedar perbedaan dari segi morfologinya saja, ya, dari segi warnanya, baunya atau rasanya. Tapi kalau dikaji lebih dalam lagi, ada sesuatu yang menyebabkan hal tersebut berbeda. Jadi ada sesuatu yang menyebabkan hal tersebut berbeda, seperti warnanya berbeda, baunya dan rasanya. Yang menyebabkan hal tersebut berbeda itu adalah kandungan senyawa kimia, ya. Kandungan senyawa kimia yang terdapat di dalam tanaman atau tumbuhan-tumbuhan tersebut. Di mana kandungan tersebut itu yang memiliki khasiat pengobatan. Jadi ada beberapa macam tumbuhan, makanya disebut bermacam-macam. Dan kandungan senyawanya juga bermacam-macam, sehingga khasiat yang dihasilkan juga bermacam-macam. Jadi misalnya yang menyebabkan perbedaan warna, dari tanaman tersebut adalah senyawa-senyawa yang termasuk golongan fenolik, ya, atau flavonoid. Di mana golongan senyawa tersebut itu secara ilmiah berkhasiat sebagai antioksidan, bisa juga sebagai anti kanker, bisa juga sebagai anti diabetes. Jadi berbeda senyawa, berbeda khasiat meskipun golongannya sama. Jadi yang menyebabkan juga bau rasanya berbeda itu golongan senyawa yang berbeda, yaitu golongan senyawa alkaloid. Jadi yang menyebabkan rasanya pahit, kemudian pahitnya berbeda-beda, itu adalah golongan senyawa alkaloid. Dan terbukti banyak senyawa golongan alkaloid itu berkhasiat dalam pengobatan, ya. Misalnya golongan senyawa quinin dari tanaman kinah itu untuk anti malaria. Banyak juga senyawa-senyawa alkaloid lainnya yang bisa menyembuhkan atau meringankan rasa sakit, menghilangkan rasa sakit, atau berpengaruh terhadap susunan saraf. Jadi misalnya golongan-golongan termasuk tanaman penghasil ini, ya, obat-obat narkotik yang morfin, nikotin, ya, opium, kodein, itu semua obat-obat yang bisa menghilangkan rasa sakit, ya, bisa sebagai obat bius juga. Itu semua golongan alkaloid. Ada juga golongan papaverin, quinin, itu juga golongan alkaloid dari tanaman yang bisa menghilangkan rasa sakit perut. Itu semua contoh-contoh sumber senyawa obat yang berkhasiat, ya. Kemudian yang menyebabkan perbedaan bau, ya, aroma, itu juga disebabkan oleh kandungan senyawa kimia, yaitu golongan minyak-minyak asiri. Makanya banyak sekarang sediaan obat-obat aromaterapi. Itu semua adalah kandungan senyawa kimia dari tanaman yang berbeda-beda, yang menyebabkan ada rasa yang berbeda-beda dari suatu tanaman. Itu adalah kandungan minyak asirinya. Makanya ada obat-obat aromaterapi, ya, yang bisa digunakan untuk melegakan tenggorokan, ya, menghilangkan rasa mual atau muntah, ya. Itu semua adalah kandungan-kandungan senyawa kimia yang terkandung dalam suatu tanaman, ya. Jadi itulah mungkin petunjuk, ya, dari Al-Quran bahwa tanaman yang tumbuh di bumi ini bisa menjadi sumber
pengobatan untuk suatu penyakit. Jadi saya kira demikian kultum yang saya bawakan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada hal-hal yang keliru atau salah. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.